Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membuat animasi gambar bergerak dan button untuk perpindahan scene. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencoba membuat animasi yang dapat bergerak ke kiri dan ke kanan secara otomatis. Sebelumnya, teman-teman harus sudah menyiapkan sprite animasi yang size-nya sudah kita bagi-bagi sama panjang gitu. Nah, untuk mencari sprite-nya itu seperti apa, teman-teman bisa mencari di mesin pencarian. Teman-teman buka mesin pencariannya, kemudian kita cari sprite animation. Kita ke image. Nah, di sini ada banyak gambar animasi ya, seperti ini. Misalkan teman-teman mau membuat animasi burung bergerak. Teman-teman bisa mencari bird sprite. Nah, seperti ini nanti akan muncul gambar dari sprite burung itu bergerak. Nah, ini contohnya. Misalkan saya klik yang ini saat sayapnya terbuka, kemudian ini menutup, ini ke bawah, ini menutup lagi, nanti akan berputar lagi ke terbuka. Nah, kita akan membuat animasi yang seperti itu. Nah, di sini saya sudah punya gambar dinosaurus. Ini adalah satu gambar yang ukurannya bisa dilihat di sini 800 kali 134. Kalau di punyanya teman-teman yang Windows biasanya informasinya ada di pojok kanan yang atas. Di sini ya, bisa dilihat nanti ukurannya berapa. Nah, untuk membuat gambar yang bergerak, ini dari yang lebarnya 800 itu tadi, karena di sini terdiri dari 6 gambar, maka kita harus membagi lebar 800 itu dibagi dengan 6 gambar. Jadi kalau 800 dibagi 6 kita dapatnya 133,33333 gitu. Jadi kita akan memotong gambar ini menjadi lebarnya 133 atau 134 sekitar itu. Kita copy aja dulu. Kita copy. Kemudian ini akan saya crop. Tuh ya. Silakan teman-teman crop gambarnya menjadi satu gambar. Ini sekitar 133, 134 tadi ya. Di sini saya bisa lihat informasinya, ini sudah 133. Oke, nah di sini akhirnya saya punya satu gambar. Kemudian kita copy untuk memotong, kita crop gambar yang kedua. Kita mau ambil gambar yang kedua. Gambar yang pertama tadi lebarnya 133, sedangkan gambar aslinya itu lebarnya 800. Jadi sekarang kita crop 800 dikurangi 133. Berarti jadinya 667. Oke, seperti ini. Saya sudah mendapatkan gambar yang kedua. Nah, sekarang kita crop semuanya sampai saya mendapatkan 6 gambar yang kecil-kecil seperti ini. Nah, sekarang akhirnya saya sudah punya 6 gambar kecil-kecil seperti ini. Dari yang tadinya satu gambar, saya akan menyimpan satu persatu gambar ini. Nah, ini adalah gambarnya, bentuknya nanti persegi, karena punya saya tadi kebetulan potongannya punya 6 ya. Kalau punya teman-teman menjadi sekarang saya sudah juga punya tidak apa-apa, tidak potongan masalah. Yang satu penting gambar lebarnya nanti sama. dengan lebar yang sama. Sekarang kita simpan satu persatu gambar. Silahkan dipilih di mana Caranya teman-teman kalau akan teman-teman menggunakan menyimpan. Windows, Teman-teman bisa klik gambar itu kanan tadi. ya. Kemudian di pilihannya itu ada save as picture, gitu ya. Silakan dicari, klik kanan save as picture. Jadi saya tuliskan di sini Dino 0 biar nanti tidak tertukar urutannya.
Untuk gambar yang kemudian beri nama gambar tersebut ya menjadi, sini saya punya dino, saya tulis ini yang ke-0 karena dia adalah animasi yang ke-0. Oke, saya sudah selesai menyimpan kita sampai memberikan namanya dengan kita lihat di folder tempat penyimpanannya. Dua, ya, potongan yang kedua, saya akan beri nama dino1. Ini saya beri nama dino2 karena sekarang ini kita adalah akan menganimasikan gambar ini ya dari 0, 1, 2. Dan kita lakukan untuk gambar-gambar yang lainnya. Kita simpan. Nah, di folder tempat saya menyimpan gdevelop yang kemarin, di sini sudah saya tambahkan 6 animasinya. Yang tadi ini dino 0, dino 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 6 gambar. Nah, ini saya sudah menambahkan 6 gambar yang tadi sudah kita potong-potong. Kemudian kita lakukan untuk insert new loopnya sama seperti ketika teman-teman menambahkan gambar. Kemudian kita pilih yang sprite. Nah, di sini misalkan object name-nya saya ganti dino. Kemudian add an animation, add a sprite. Sekarang kita coba preview. Di sini gambarnya sudah bergerak, tetapi masih jalan di tempat ya. Kalau saya ingin menjalankan ke kiri dan kemudian kembali ke kanan, kita akan menggunakan event. Tambahkan lagi yang kedua sampai semuanya ditambahkan. Gambar ini tadi bergerak kalau memenuhi kondisi tertentu, dipercepat atau diperlambat. Jadi ini terserah teman-teman. Misalkan ya. Kemudian saya akan membuat kondisi. Oke, kalau di sini saya sudah punya gambarnya kurang dari 200, ini kan 169 ya. Saya akan membuat kondisi kalau posisi dinonya kurang dari 200, maka gambar itu akan bergerak ke depan. Jadi di sini saya akan membuat new event. Kemudian kita add condition. Setelah itu kita pilih objeknya dino. Lalu kita cari yang ada hubungannya dengan posisi. Nah, di sini ada position, exposition. Expositionnya tadi posisinya kan 169. Jadi 169 itu bisa kita tulis kurang dari 200. Gampangnya seperti itu. Kemudian kita oke. Nah, itu untuk kondisinya. Setelah itu kita akan menambahkan action. Actionnya apa? Kalau dinonya kurang dari 200, dia akan bergerak. Jadi di sini kita pilih dino. Dinonya bergerak, kita tambahkan force. Force itu kecepatan, add a force. Nah, di sini ada yang untuk x-axis, ada yang untuk y-axis. Kalau untuk x-axis itu menentukan maju mundurnya. Kalau yang y-axis ya itu yang menentukan naik turun. Karena kita ingin maju mundur, jadi yang kita tulis itu nanti yang x-axis. Nah, karena kita ingin dinonya itu bergerak maju, maka kecepatannya kita berikan nilai positif. Misalkan di sini 10, kemudian yang y saya tuliskan 0 karena kita tidak ingin naik turun ya. Kemudian di sini ada pilihan instan atau permanen. Instan itu pada saat dino itu berjalan, dia pasti akan melewati koordinat di mana posisinya akan lebih dari 200. Nah, ketika kita menggunakan instan, saat dino itu posisinya lebih dari 200, dia akan otomatis berhenti. Sedangkan kalau kita menggunakan permanen, pada saat posisi dino itu lebih dari 200, dia tidak akan berhenti, dia akan tetap jalan terus maju.
Itu bedanya. Jadi di sini kita akan menggunakan yang permanen agar dia terus maju ya. Kemudian kita oke, lalu kita akan coba preview. Nah, di sini bisa kita lihat kalau dinonya sudah berjalan maju. Tetapi dinonya ini menembus C-nya. Ya. Jadi di sini kita perlu menambahkan satu kondisi lagi. Kita add a new event, kemudian kita add condition. Setelah itu kita pilih yang dino, kemudian kita akan mencari posisi X position ya, karena kita ingin dia itu bergerak ke kiri ya. Jadi di sini kita memberikan kondisi kalau dia lebih dari koordinat berapa, misalkan ya kita ambil yang besar itu 1000 ya. Jadi di sini maksudnya kalau posisi dinonya lebih dari 1000, nah itu adalah kondisinya, kita oke. Setelah itu kalau posisinya lebih dari 1000 kenapa? Nah kita akan memberikan action. Kita add action ya, kalau lebih dari 1000 dinonya harus kembali bergerak ke kiri. Kita pilih dino, kemudian kita add force sama seperti tadi ke kiri, berarti kita memberikan nilai negatif. Di sini saya akan memberikan nilai min 10. Kemudian untuk Y-nya 0 dan kita pilih yang permanen, setelah itu kita oke. Nah, sekarang kita akan coba preview. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini dinonya sudah maju, kemudian dia sudah bisa mundur ya. Tetapi di sini ketika dia mundur, dinonya itu menghadapnya tetap ke arah kanan. Dia tidak menghadap ke kiri, padahal harusnya ya jalannya itu ketika maju menghadap ke kanan, ketika mundur menghadap ke kiri. Jadi kita akan menambahkan satu aksi lagi ketika dinonya itu maju ya, bergerak maju. Kita akan memberi perintah flip. Flip itu untuk membolak-balikkan objek. Flip horizontal. Flip horizontalnya kita matikan no. Jadi ketika maju dia nggak usah di flip. Tampilannya seperti itu saja. Gitu tetap. Gitu. Jadi kita pilih yang no. Oke, kemudian ketika dia lebih dari 1000, dia harusnya ke flip. Gitu ya. Kayak bercermin gitu. Flip, kita pilih flip yang horizontal, kemudian flipnya yes. Setelah itu kita preview. Di sini sudah terlihat kalau dinonya itu sudah bisa maju, mundur, dan dia melihat arah kanan dan kiri seperti ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat button atau tombol ya yang bisa diklik dari suatu gambar. Teman-teman harus sudah menyiapkan gambarnya dulu ya. Caranya, karena kita mau memasukkan gambar, maka kita klik kanan ya, kemudian kita insert new, kemudian kita pilih yang sprite. Di sini saya akan memberikan nama buttonnya misalkan BT Play. Karena untuk memainkan gitu ya, BT itu dari button. Kemudian kita add animation, add sprite. Sudah saya siapkan di sini buttonnya. Oke, silakan dipilih buttonnya teman-teman. Kemudian saya apply. Ini sudah ada buttonnya. Nah, ini sudah saya taruh di sini. Saya mau button ini ketika diarahkan, kursor diarahkan ke button, dia akan membesar, sedikit membesar. Kemudian ketika saya keluar dari button itu, saya menjauh dari button, dia akan kembali seperti ini. Jadi ketika kursor saya arahkan, buttonnya akan membesar. Nah, ketika saya arahkan keluar, button itu akan kembali mengecil. Kita akan membuat animasi yang seperti itu. Caranya kita akan kembali lagi ke event, ya, event dari menu. Kemudian ya, kita ke add a new event, kemudian add condition. Kita pilih yang button play karena kita akan menganimasikan buttonnya ya. Kita pilih animasi button, kemudian cari ketika dia mengenai button, berarti di sini kita akan mencari namanya touch. Jadi teman-teman cari Jadi cuma mengenai aja itu touch. Kita cari cursor atau touch is on an object. Di sini kita mencari yang touch. Ketika
kita mouse mengenai touch button ini play kita ya. oke. Sedangkan ketika Kita saya oke. kembali Kenapa? keluar, Kalau button ini kita akan mengenai kursornya button atau play, teman-teman Nah, caranya menyentuh gimana? ketika Caranya kursor kita mengenai harus button actionnya play, apa? aksinya apa? Actionnya Dia yang ada akan di membesar. buttonnya Jadi itu kita memberikan membesar. action di Sini, button play. Gimana caranya membesarnya kita di membuat objeknya animasi adalah button? Karena dia Button app, membesar, kita membesar, ingin membesar itu kita berarti kita harus namanya menggunakan kita skala. scale. Nah, ini. Kita Jadi scale skalanya di mau sini. berapa? Silakan teman-teman Misalkan set ya ukurannya. Misalkan di sini saya tuliskan 2. ya, ini nanti akan sangat besar Berarti ini sekali, sangat saya besar yakin. sekali, saya yakin, karena ketika saya Sekarang kita menambahkan coba button preview. tadi ukurannya sudah besar. Oke, kita lihat. Nah, ini buttonnya awalnya. Nah, ini ketika saya arahkan kursornya dia akan sangat besar sekali. Tetapi ketika saya Gambar keluarkan ini tadi dia ketika saya tidak tambahkan, kembali, dia masih aslinya tetap besar. besar Saya seperti ini. masukkan ke Jadi sini, kita saya harus kecilkan. menambahkan Jadi skalanya harus kita kondisi atur dan action lagi. sampai Nah, di sesuai sini dengan ya, keinginan karena teman-teman. terlalu besar, Misalkan saya di akan sini mengecilkan saya dulu coba menjadi 0,6. Oke, nah ini sudah cukup ya. Tapi dia masih belum kembali. skalanya Ketika saya arahkan jadi keluar, kursor saya 2 arahkan gitu. keluar, dia tidak kembali kecil, padahal seharusnya dia mengecil. Sekarang kita coba memperbaiki ya. Nah, di sini ya kita copy dulu kondisinya. Kita copy aja, kemudian kita add a new event, kemudian kita paste, Ctrl V ya teman-teman. Kemudian kita punya 2 double seperti ini. Nah, yang satunya kita pilih invert condition. Invert condition itu maksudnya adalah kondisi kebalikannya. Kalau yang tadi di touch, jadi kalau kebalikannya apa? Kalau kebalikannya ya tidak di touch. Ketika kursor itu tidak mengenai button play, maka ya kembalikan lagi buttonnya itu ukurannya ke semula. Misalkan di sini 0,5. Oke, ini ya. Nah, kalau saya arahkan membesar, kemudian kalau saya keluar kembali lagi kecil gitu. Saya arahkan besar, kecil. Nah, ini sudah selesai kita membuat animasi button, tetapi button ini masih belum bisa diklik. Tuh ya, ini hanya animasinya saja. Nah, kalau misalkan saya ingin ketika button ini diklik, ya tulisan math quest-nya itu hilang. Gimana caranya? Nah, caranya kita akan menambahkan satu aksi lagi, menambahkan satu action ya. Jadi ketika tombol itu diklik, tulisan math quest-nya dihilangkan. Kita akan kembali ke event, menu event ya. Kemudian ketika diklik itu berarti kursor touch on ya. Kita klik kanan di sini. Kita akan menambahkan sub event. Jadi di sini di kondisi dia touch, klik kanan ya, kemudian add sub event. Sub event itu artinya ketika kondisi yang atas terpenuhi, maka dia akan melakukan kondisi yang ada di bawahnya. Gitu. Jadi ketika dia sudah touch mau ngapain gitu. Di sini ya kita klik. Klik itu artinya di gdevelop, teman-teman bisa memilih release, cari release ya. Di situ ada mouse button release. Kita pilih yang left. Left itu maksudnya klik kiri ya. Meskipun nanti teman-teman menggunakan Android, diklik pakai tangan touch itu artinya left. Kita oke ya. Kenapa kalau diklik? Ketika button itu diklik, tulisan math quest-nya hilang. Jadi kita tambahkan action ya. Tulisan math quest, title namanya ya. Titelnya itu hilang, kita cari delete. Di sini kita delete objeknya, kita oke. Kemudian kita preview. Nah, di sini terlihat ya, dia membesar. Kemudian coba saya klik. Nah, ini tulisannya sudah hilang ya, tulisan math quest-nya. Dan tombolnya kembali kecil ketika kursornya keluar. Sekarang saya ingin bukan hanya tulisan math quest yang hilang ya, tapi di situ akan muncul tulisan yang lain, misalkan tulisan selamat datang gitu ya. Nah, karena itu berbentuk tulisan, maka kita harus menyiapkan dulu tulisannya. Gitu. Kita akan menambahkan objek teks. Jadi di sini kita akan klik kanan ya, teman-teman akan menambahkan objek teks, klik kanan, kemudian pilih teks. Setelah itu
tuliskan teks yang ingin ditunjukkan, misalkan selamat datang di MathQuest di mana kamu bisa belajar sambil bermain. Nah, seperti itu, silakan dipilih fontnya kalau ingin mengganti font, warna, dan ukurannya ya. Setelah itu, kalau sudah selesai kita apply. Kemudian tulisannya kita letakkan di scene. Oke. Bisa teman-teman atur juga biar tidak terlalu panjang ya. Kita atur. Ini saya atur tengah biar bagus. Oke, kita akan coba preview. Nah, di sini ya, tulisannya langsung muncul ketika scene itu dimulai. Harusnya tulisan ini belum muncul waktu scene itu dimulai. Jadi dia disembunyikan dulu. Baru ketika kita klik, tulisan MathQuest-nya hilang dan tulisan selamat datangnya itu muncul. Jadi di sini kita kembali ke menu events ya. Kemudian tadi sudah saya sebutkan ya, ketika scene-nya itu muncul, jadi at the beginning of scene di sini kita sudah punya. Kita tinggal tambahkan action, add action ya. Kita tambahkan action di mana dia new text karena belum saya beri nama tadi ya. New text. Kenapa? Dia disembunyikan. Disembunyikan itu artinya di hide. Cari hide ya, kita oke. Kemudian kita lihat. Nah, di sini tulisannya sudah menghilang. Tulisannya nggak ada. Ketika buttonnya diklik, ya MathQuest-nya hilang, tapi tulisannya juga belum muncul. Kenapa? Karena kita belum memberikan perintah untuk memunculkan tulisan itu. Jadi kita harus menambahkan satu action lagi. Kapan dia itu muncul? Ketika diklik. Ketika diklik itu berarti ketika mouse button release tadi, sama dengan delete ya. Jadi kita tambahkan action, kemudian teksnya itu muncul, new text muncul itu show, ditunjukkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba preview. Nah, di sini terlihat ketika diklik, MathQuest-nya hilang dan selamat datangnya muncul. Selanjutnya, saya ingin ya, tidak hanya tulisan MathQuest saja yang hilang, tetapi button play-nya itu juga ikut hilang. Jadi ketika diklik, MathQuest hilang, buttonnya hilang, tinggal tulisan selamat datang di MathQuest. Jadi caranya sama seperti kita mendelete title ya. Ketika dia diklik, itu ada delete title, ada show new text ya. Kita tambahkan satu action lagi, button play-nya itu di delete. Cari delete, kita delete objek, oke. Oke, sekarang kita preview. Oke, kita coba klik ya. Di sini MathQuest-nya hilang, button-nya hilang, tinggal tulisan selamat datang di MathQuest. Nah, sekarang saya tidak hanya ingin tulisannya itu muncul, langsung muncul semuanya, tapi saya ingin tulisannya itu muncul satu demi satu huruf, satu persatu huruf muncul seperti ketikan gitu ya. Jadi di sini kita akan menambahkan behavior ke teksnya. Tapi sebelum itu saya akan memperbaiki dulu namanya ya. Saya akan edit dulu namanya. Ini saya akan ganti menjadi welcome gitu ya. Oke. Setelah itu saya apply, kemudian kita tambahkan behavior. Tuh, kita klik behavior. Ya, behavior ini adalah kita akan memberikan animasi untuk teksnya. Nah, selain menggunakan event, kita bisa menggunakan behavior yang ada di sini. Untuk teks khususnya itu ada di sini. Kita add behavior, kemudian teman-teman bisa typing di sini ya. Cari auto typing. Nah, di situ pilih auto typing text. Ini untuk otomatis ya. Kemudian di sini ada 0,05, itu maksudnya hurufnya akan muncul setiap 0,05 detik. Kita apply, kemudian kita coba preview ya. Nah, di sini kalau saya klik tombolnya, dia sudah typing, tapi sudah sampai terakhir. Nah, ketika typing yang selamat datang itu tidak terlihat. Kenapa? Karena pada dasarnya teks ini sudah ada di scene dan sudah typing, tetapi dia disembunyikan. Jadi ketika kita klik tombol, kita langsung melihat typingnya itu sudah sampai di belajar sambil bermain. Kita tidak bisa melihat yang dari awal, dari yang selamat datang di MathQuest.
Di sini saya akan menjelaskan bedanya menggunakan hide and show dengan create object. Nah, kita kembali ke event. Di sini tadi kan kita menggunakan hide and show. Disembunyikan kemudian dimunculkan ya. Jadi teksnya itu sudah ada di scene, dia sudah typing tapi tidak terlihat. Begitu. Itu karena kita menggunakan hide and show. Padahal seharusnya tulisan itu baru muncul ketika tombol itu diklik. Nah, kalau seperti itu kita harus menggunakan create object. Nah, di sini agar lebih jelas saya akan menekan tombol ini sedikit agak lama ya. Sekarang saya klik. Nah, ini tulisannya malah tidak kelihatan sama sekali typingnya. Jadi sudah selesai. Karena apa? Karena typingnya sudah berjalan dari tadi saat scene itu dimulai. Gitu. Sekarang kita akan kembali ke menu events ya. Di sini biar teman-teman bisa membedakan ya, bedanya hide and show dengan create object, saya akan membuat dua objek. Satu objek menggunakan hide and show, satu objek menggunakan create object. Nah, teks itu seharusnya muncul saat button play itu diklik. Oleh karena itu, kita akan menambahkan action create object saat buttonnya itu diklik. Jadi ketika release ya, kita pilih teksnya sudah yang saya ganti namanya welcome tadi. Kita create object, cari create, kemudian di sini ada exposition, koordinat X dan Y-nya, terserah teman-teman, bisa ditulis 150 sama 450, ini saya random aja ya. Kemudian kita oke. Setelah itu, kita coba preview. Nah, di sini saya akan klik buttonnya. Nah, di sini saya punya dua objek, yang atas dia sudah selesai, sedangkan yang bawah dia baru muncul ketika tombol itu diklik. Nah, di sini ya, kalau kita menggunakan hide and show, objeknya itu harus sudah ada di scene. Tulisan selamat datangnya itu harus sudah ada di sini. Sedangkan kalau saya delete seperti ini ya, dia tidak akan muncul. Kalau hilang seperti ini, kita menggunakan create object. Create object itu objeknya tidak harus ada di scene, tapi dia akan muncul ketika kita menggunakan perintah create object. Jadi kalau hide and show, dia harus sudah ada di scene. Terus kita sembunyikan ya, tapi kalau create object, itu objeknya baru kita buat di scene saat kita menggunakan perintah create object gitu. Nah, biar teman-teman lebih mengerti, saya akan kembalikan lagi di sini. Saya akan buat teksnya, saya tulis di sini teks yang untuk hide and show ini ya. Oke, saya klik tombolnya. Nah, yang hide and show dia sudah berjalan, sedangkan yang create object dia baru berjalan ketika tombol itu diklik. Jadi di sini teman-teman punya dua action ya. Yang pertama hide and show, yang kedua itu create object. Dua-duanya sama-sama bisa. Kalau misalkan teks itu teks biasa, teman-teman bisa menggunakan hide and show saja. Tetapi di sini karena teksnya kita itu ada animasi typingnya ya, jadi kita menggunakan yang create object. Kalau misalkan tidak ada behaviornya, kita boleh saja menggunakan hide and show. Nah, karena di sini kita ingin teksnya itu bisa bergerak ya, maka teks yang hide and show itu akan saya delete dulu ya. Ini akan saya delete, kemudian yang di menu event, perintah hide and show-nya juga akan saya delete. Oke. Nah, sekarang ya, kita akan membuat tidak hanya button hilang, mat quest, dan button play-nya itu hilang, kemudian muncul tulisan welcome, tetapi akan muncul button lain di sini dalam bentuk teks. Jadi, sekarang kita akan membuat button yang bentuknya teks. Kalau yang button play tadi ini kan bentuknya gambar. Sekarang kita akan pindah buttonnya itu ke teks. Caranya karena itu dalam bentuk teks, berarti objeknya insert new, kemudian kita pilih yang teks. Kemudian saya beri nama BT next ya, karena ini untuk ke materi, jadi saya berikan nama BT next. Selanjutnya teman-teman seperti biasa bisa mengatur fontnya, size-nya, kemudian warnanya. Di sini saya tuliskan next tulisannya ya. Warnanya saya atur dulu.
Oke, misalkan warna hijau. Setelah itu saya tebalkan, saya tengah. Kemudian kita coba apply ya. Oke, di sini saya sudah punya next ya, button next. Nah, sama seperti yang tadi, saya ingin ketika kursor saya arahkan ke button next, tulisannya berubah. Misalkan akan berubah menjadi materi, karena ini akan ke materi selanjutnya. Kita ke menu events ya. Selanjutnya sama seperti tadi, kita add condition. Objeknya yaitu yang BT next di situ, kemudian touch on seperti biasa, oke. Nah, kalau di touch ya, teksnya itu berubah dari yang tadinya tulisannya next berubah jadi materi. Jadi kita tambahkan action. Kita ke BT next. Nah, di sini ada yang paling atas modify the text. Kita pilih ya, modify the text. Kemudian kita set mau diganti apa teksnya. Oke, misalkan di sini saya tuliskan materi, karena ini teks harus ada tanda petiknya ya. Oke, saya tulis materi, kemudian kita oke. Lalu kita akan buat invert conditionnya, jangan lupa ya, kita copy aja. Kemudian kita akan paste di sini. Nah, sekarang kita buat invert condition untuk kebalikannya ya, kita oke. Invert conditionnya apa? Ketika dia sudah tidak menyentuh button itu, tulisannya harus kembali lagi ke awal, yaitu next. Jadi ini langsung kita ganti aja di sini next. Oke, sekarang kita preview. Nah, itu sudah ada button next ya. Nah, ini berubah menjadi materi. Kalau saya keluar balik next ya. Nah, agar lebih terlihat, saya ingin ketika dia mengenai button next ya, tulisannya berubah menjadi materi dan warnanya berubah gitu ya. Jadi saya tambahkan add action, kemudian kita ke BT next, setelah itu color. Colornya itu kita buat, kita pilih aja misalkan hijau muda ya. Oke, kita pilih yang hijau muda, kita oke. Nah, kemudian kita preview. Nah, di sini, ini sudah berubah menjadi hijau muda, tetapi ketika ke next, dia warnanya tetap hijau muda, karena ini belum kita invert. Jadi, ketika posisinya itu invert, yang berubah jadi next ya, warnanya juga harus kita kembalikan menjadi hijau tua. Nah, misalkan seperti itu ya, kita oke. Nah, di sini ya, jadi ketika kursornya, ketika teman-teman menyentuh BT next ya, kalau kursor mengenai BT next, maka BT next-nya itu tulisannya akan berubah menjadi materi, dan juga dia warnanya akan berubah menjadi hijau muda seperti itu. Nah, ketika teman-teman keluar dari BT next, tidak menyentuh BT next ya, tulisannya kembali ke next dan warnanya berubah menjadi hijau tua. Kita preview. Oke. Nah, tetapi ini tombolnya masih belum bisa diklik. Jadi kita ingin tombolnya itu bisa diklik. Nah, untuk memberikan perintah klik, kita kembali ke menu event ya. Jadi klik tadi adalah release. Di situ di bawahnya touch is on BT next, kita harus membuat sub event seperti BT play ya. Kita tambahkan add sub event. Kemudian add condition, kita cari saja release, mouse button release, kita pilih yang left, kemudian kita oke. Nah, ketika diklik, kenapa? Ketika diklik, saya ingin ya, tombol itu akan memindahkan kita ke scene penjelasan materi yang ada videonya yang sudah teman-teman buat di pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan add action, kemudian di sini teman-teman bisa cari scene. Ya, cari scene. Nah, di sini ada change the scene. Pilih yang change the scene, kemudian choose a scene-nya. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu yang materi. Kemudian ada pertanyaan apakah ingin menghentikan scene yang sebelumnya. Ya, scene yang pertama itu apakah mau di-post atau enggak. Kalau iya, boleh. Kalau no juga boleh, terserah. Misalkan saya pilih yang yes saja ya. Kemudian kita oke. Setelah itu kita preview. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kita klik.
dulu BT Play-nya, hilang button sama tulisan MathQuest, muncul selamat datang. Kemudian kita akan mencoba button next-nya. Nah, ini button next-nya, animasinya. Kemudian ketika kita klik, nah sekarang kita masuk ke scene materi yang ada videonya. Silakan mencoba mempraktekkan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Sampai ketemu di video selanjutnya.